Shalom saudara-saudari terkasih. Selamat pagi dan selamat memulai hari yang baru dalam kasih Tuhan. Sebelum kita menjalani aktivitas hari ini, mari kita renungkan firman Tuhan dengan tema kasih yang tidak pernah gagal. Sebelum kita memulai renungan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih atas hari baru yang Engkau berikan kepada kami. Di sini kami datang Tuhan kepadamu dengan hati yang rindu untuk mengenal kasih-Mu lebih dalam. Bukalah hati kami untuk menerima firman-Mu, agar kasih-Mu semakin nyata dalam hidup kami. Pimpin renungan ini Tuhan, agar dapat menguatkan kami dalam iman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari sekalian, pernahkah kamu merasa sendirian? Atau pernahkah kamu mengalami momen di mana kamu merasa tidak cukup baik, seolah-olah dunia berbalik melawanmu? Mungkin kamu pernah mengasihi seseorang dengan tulus, tetapi akhirnya justru dikecewakan. Jika pernah, kamu tidak sendirian. Kita semua pernah merasakan hal yang sama. Tetapi hari ini ada satu kebenaran yang ingin aku bagikan kepada saudara-saudari terkasih. Kasih Tuhan tidak pernah gagal. Kasih-Nya tidak seperti kasih manusia yang terbatas. Kasih Tuhan tetap ada, bahkan ketika kita jatuh, gagal, atau merasa tidak layak. Saudara yang terkasih, di sini saya akan berbagi kisah tentang seorang anak kecil yang tersesat di hutan. Anak kecil ini berlari-lari mencari jalan keluar, tetapi semakin ia jauh, semakin ia melangkah, semakin gelap dan menakutkan suasana di kelilingnya. Dia mulai menangis, berpikir bahwa tidak ada harapan lagi. Tetapi tiba-tiba ada suara yang memanggil namanya. Itu suara ayahnya. Sang ayah telah mencari anak itu sepanjang malam tanpa lelah. Saat anak itu melihat ayahnya datang, ia berlari dan menangis dalam pelukannya. Saudara-saudari sekalian, bukankah ini gambaran kasih Tuhan bagi kita? Ketika kita tersesat, Dia tidak meninggalkan kita. Ketika kita merasa sendirian, Dia justru datang mencari kita. Tuhan tidak menyerah atas hidup kita. Dia selalu ada, bahkan ketika kita merasa jauh darinya. Firman Tuhan dalam Lukas 15 ayatnya yang ke-4-5 berkata, "Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jika ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya?" Saudara-saudari yang terkasih, ingatlah Tuhan tidak akan pernah berhenti mencari kita, karena kasih-Nya tidak bergantung pada siapa kita, tetapi pada siapa Dia. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin pagi ini kamu bangun dengan hati yang berat. Mungkin ada beban yang kamu pendam sendiri. Ada kegagalan yang membuatmu merasa tidak layak. Ada luka yang belum sembuh. Tapi, sudahkah kamu menyadari bahwa kasih Tuhan tidak tergantung pada perbuatanmu, tetapi pada siapa Dia? Di sini izinkan saya untuk bertanya dua hal. Untuk yang pertama, sudahkah kamu menyadari bahwa kasih Tuhan tidak tergantung pada perbuatanmu,
melainkan pada siapa Dia. Dan yang kedua, apakah kamu bersedia menerima kasih itu dan membiarkan Tuhan memulihkanmu? Kasih Tuhan tidak meminta kita untuk menjadi sempurna lebih dahulu. Dia menerima kita apa adanya, bahkan di saat kita paling rapuh. Jika kasih Tuhan begitu besar, bagaimana kita meresponnya? Tuhan memanggil kita untuk tidak hanya menerima kasih-Nya, tetapi juga membagikannya kepada orang lain. Mungkin hari ini ada seseorang yang membutuhkan penghiburan. Bisa jadi itu dari keluarga kita, dari sahabat kita, atau bahkan dari seseorang yang tidak sama sekali kita kenal. Bisakah kamu menjadi perpanjangan kasih Tuhan bagi mereka? Dalam 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-19 berkata, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kasih Tuhan yang tak pernah gagal mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih penuh kasih. Saudara-saudari sekalian, sebelum kita mengakhiri renungan pagi ini, mari kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang tak pernah gagal. Saat kami jatuh, Engkau tetap setia. Saat kami merasa lelah, Engkau tetap menopang. Ajari kami untuk hidup dalam kasih-Mu dan membagikannya kepada orang lain. Kami percaya bahwa hari ini adalah hari yang penuh berkat karena Engkau menyertai kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudari sekalian karena sudah menyempatkan waktu untuk merenungkan firman Tuhan hari ini. Jika renungan ini memberkati kamu, jangan lupa untuk membagikannya ke teman-teman kamu ya, agar mereka juga terberkati oleh renungan ini. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.